Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini, di video ini akan belajar tentang metode simplex ya. Kalau di video sebelumnya, kita belajar metode simplex untuk fungsi tujuan atau mengoptimalisasi, memaksimumkan dengan kendala, dengan 3 kendala kalau tidak salah ya. 3 kendala dengan masing-masing kendalanya semuanya kurang dari, ya. Kemudian sampai pada penyelesaian akhirnya. Nah, kalau sekarang kita masih pada fungsi tujuan yang sama, yaitu memaksimumkan. Hanya perbedaannya di sini di setiap kendala, tanda pertidaksamaannya dan tanda persamaannya berbeda. Ya, kalau yang kemarin itu semuanya gini semua ya, 3 itu semua seperti ini. Maka ketika suatu program linear dirubah dalam bentuk kanonik, yang kurang dari menjadi sama dengan, masing ruas kiri dia akan ditambahkan dengan suatu variabel yang dikatakan variabel slack ya. Variabel slack. Nah, kalau sekarang kalau misalnya ininya macam-macam, ada kurang dari, ada sama dengan, ada lebih dari, kan bisa ya kendala itu seperti itu. Nah, seperti apa nanti penyelesaiannya atau bentuk kanoniknya seperti apa? Bentuk kanonik dari kendalanya dan juga bentuk kanonik dari fungsi tujuannya. Kita mulai dari soal saja langsung, ada contohnya. Fungsi tujuannya memaksimumkan suatu f atau z, memaksimumkan z sama dengan x1 kurang x2 plus 3x3. Ya. Kemudian kita punya kendala di sini. Ada 3 kendala nih, supaya ngirit saya taruh di sampingnya. X1 plus X2 kurang dari 20, kemudian X1 plus X3 sama dengan 5, yang terakhir X2 ditambah X3 lebih dari sama dengan 10 ya, dengan syaratnya X1, X2 positif atau lebih dari 0. Nah, kemudian dari sini kita akan membentuk dia menjadi suatu bentuk kanonik ya, dirubah dalam bentuk kanonik. Nah, kita melihat ada beberapa perbedaan dari yang kemarin ya. Kalau kemarin notasi ininya semua sama. Ya, nah sekarang ini ada 3, nah 3-3-nya notasinya berbeda semua. Oke, kita akan rubah dalam bentuk kanonik. Bentuk kanoniknya. Oke. Untuk kendala yang pertama sama dengan yang sebelumnya ya. Jadi X1 saya takutnya nggak cukup ya. Sini aja deh. X1 ditambah X2 ya, karena kurang dari maka dia akan saya rubah menjadi sama dengan ya kan. Maka ketika kurang dari dirubah jadi sama dengan, maka perlu ada tambahan variabel di sebelah ruas kiri. Dari tanda tidak sama dengan ya, maka dia perlu ditambahkan dengan suatu variabel slack. Saya tulis 1 ini sama dengan 20. Kemudian kendala yang kedua masih sama. Lah, tapi di sini kita lihat sudah menjadi sama dengan ya, dia tetap saja sama dengan. Oke. Nah, yang ketiga X2 ditambahkan dengan X3. Ya, ini tandanya lebih dari sama dengan, maka kita juga rubah lagi tanda ketidaksamaannya ya, tanda ketidaksamaan dari lebih dari sama dengan ini dengan sama dengan. Maka ketika kita rubah dari sama dengan, otomatis ini kan lebih banyak ya. Kalau saya rubah jadi ke sama dengan, kalau yang tadi di sini yang di kendala pertama itu saya tambahkan sesuatu sehingga sekiranya sebelah ruas kiri itu ditambah, dia akan menjadi sama dengan ruas kanan. Maka kalau yang kendala ketiga, bagaimana caranya supaya ruas kiri sama dengan ruas kanan? Maka ruas kiri saya kurangkan dengan sesuatu ya. Maka dia dikurangkan dengan variabel slack juga. Oke, ini sama dengan 10. Nah, sekarang fungsi maksimumnya kita rubah juga dalam bentuk kanonik. Saya taruh di sini ya, nggak apa-apa ya.
X1 ini Z, dikurangi X2, ditambah, bentar ini saya hapus dulu, ditambah 3X3, ditambah 0 S1, ditambah 0 S2. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba masukkan bentuk kanonik ini ke dalam, apa namanya itu, tabel Simplex ya. Kita buat dulu tabel Simplex-nya. Oke, gini sudah jadi ya, abaikan, besarnya yang, apa namanya, istilahnya ada kotak kecil, ada kotak besar ya, nggak apa-apa ya. Yang penting, maksudnya, tersampaikan, begitu. Ini sudah saya buat XJ, ini X1, X2, X3, kemudian, S1, S2 ya. Di sini berarti koefisien pada, fungsi tujuannya. Oke, 1, sini 3, sini 0, 0. Nah, sekarang kalian perhatikan ya. Di sini adalah di kolom yang pertama ini adalah ini ya, ini yang ini, kendala yang pertama yaitu 11011020. Langsung, baris yang selanjutnya adalah kendala yang kedua, 101005, ya. Oke, kemudian kendala yang ketiga adalah 0110, negatif 1, 10. Nah, sekarang kita akan menentukan variabel yang ada di sini, variabel basisnya. Variabel basis dan variabel non-basisnya. Variabel non-basis yang nantinya akan menjadi variabel basis. Nah, pertanyaannya adalah yang ditaruh di sini kalau yang kemarin pada kendala yang semuanya bentuknya seperti ini ya, itu terlihat sekali nilai S1, sini S2, sini S3. Di mana di sana akan membentuk matriks identitas untuk 3 kali 3. Nah, kalau di sini, ini nggak bentuk ya. Kalian perhatikan, ini nanti mau saya isi apa? Isian yang di sini, yang di kotak yang saya kasih pena ini, adalah isian di mana nilai nilai positif atau nilai 1 pada matriks identitasnya. Ya kan? Kalau yang kemarin itu di sini adalah S1 di tabel Simplex awalnya S1, S2, S3 ya kan? Ini adalah representasi dari matriks identitasnya. Ini 1, di sini taruhnya S1 karena di sini di atasnya di sini ada S1, S2, S3 ya. Dari mana kita meletakkan ini S1, S2, S3 adalah dari nilai kita membentuknya dia adalah suatu matriks identitas dari 3 kali 3. Kalau misalnya ada 2 kendala berarti matriks identitas dari 2 kali 2. Kalau 4 kali 4 ya berarti 100, 0100, 0010, 0001 ya. Jadi letak di sini adalah bergantung pada yang ada di sini. Matriks identitas yang di sini. Nah, pertanyaannya yang untuk kasus yang ini nggak membentuk sama sekali ya. Karena kita punya 3 kendala ya kan. 3 kendala 1, 2, 3. Otomatis dia harus membentuk suatu matriks identitas berbentuk seperti ini. Di mana nanti nilai angka 1 di sini, X-nya yang punya representasi 1 di sini pada tabel kanoniknya akan masuk pada variabel non basis di sini. Ya. Nah, makanya di sini nggak ada. Oleh maka dari itu, pada kanonik di sini akan ditambahkan suatu variabel tambahan yang dinamakan dengan artificial variable. Ya, artificial variable atau variabel tambahan. Jadi dia semu. Jadi variabel semu atau variabel tambahan ya. Jadi dia hanya sekedar untuk menyelesaikan supaya tabel Simplex ini bisa kita iterasi sampai nanti kita menemukan solusinya. Nah, makanya di sini pada yang kedua di sini kendala yang kedua di sini saya tambahkan dengan biasanya kalau sesuai dengan kalau yang tadi ya variabel slack tadi itu notasinya pakai S ya. Pakai S notasinya. Pakai S1, S2, S3. Nah, kalau artificial variable ini kita pakainya A biasanya. Pakainya A. Nah, ini kita tambahkan dengan A1. Ya, kita tambahkan dengan A1. Nah, ketika di kendala kita tambahkan dengan suatu artificial variable A1, maka otomatis di fungsi tujuan dia juga harus berubah atau ditambahkan juga karena nggak mungkin
ada kendalanya, ada variabel A1, fungsi tujuannya juga tidak ada A1, maka dia ada. Nah, ini tinggal ditambahkan dengan A1, tetapi kita tambahkannya dengan negatif M A1. Apa itu negatif M? M itu adalah bilangan positif terbesar gitu ya. Bilangan positif terbesar. Jadi bilangan positif yang nilainya besar sekali. Bisa 1 triliun, bisa 1000 triliun, pokoknya dia adalah bilangan positif terbesar. Itu M. Istilahnya kalau bahasa Inggrisnya itu big M. Ya, kalau kita mengatakannya positif, bilangan positif terbesar seperti itu. Oke, ya, supaya bisa nanti di sini angka 1 di sini membentuk apa itu namanya? Matrik identitas, maka saya tambahkan A1 di sini. Saya tambahkan suatu artificial variable A1 dengan koefisiennya 1 dan di fungsi tujuannya saya tambahkan juga A1 dengan koefisiennya negatif M besar ya. Ini untuk fungsi tujuan memaksimumkan. Nanti kalau meminimumkan akan beda. Ya, nah, yang bawah juga ya, karena di sini tadi negatif 1, nih, negatif 1 di tabel Simplek negatif 1, maka kan dia juga nggak bisa menjadi nilai 1 di sini kan, untuk mengisi yang paling bawah sini ya, yang saya urek-urek nih. Ya, makanya yang di ketiga, di apa sih, di kendala ketiga, ini saya tambahkan lagi dengan artificial variable juga, saya beri notasi A2. Ya, maka ketika kendala saya beri notasi A2, maka di fungsi tujuannya juga saya tambahkan dengan min M A2. Min M A2. Min M A2. Ya, seperti itu. Paling penak saya buatkan di sini aja, Z fungsi tujuannya adalah X1 min X2 plus 3X3 plus 0S1 plus 0S2 min MA1 min MA2. Itulah fungsi tujuannya. Nah, sekarang kita akan melihat seperti apakah bentuk tabel simpleknya. Nah, ini saya gambar tabelnya dulu ya. Oke, ini tabelnya sudah ada kolom penambahan kolom ya untuk memasukkan nilai memasukkan artificial variable. X1, X2, X3 saya lanjutkan lagi tadi. Di sini ada S1, di sini ada S2. Tadi penambahan artificial variable ada di sini, ya, ini BI-nya A1, A2. Kemudian kita tuliskan kendala yang pertama dari ini ya, yang bentuk kanoniknya 110100020 ya. Kemudian bentuk kendala kedua saya masukkan dalam tabel simpleknya 101000105. Terakhir bentuk kendala yang ketiga 0110 min 1 0 1 10. Nah, coba kalian perhatikan ya. Kolom S1 nih, kolom S1 ya, kolom A1, kolom A2. Nah ya, kalian perhatikan kolom S1, kolom A1, kolom A2. Terlihat dia adalah suatu matrik identitas. Nah, ketika di sebelah kanan dari tabel simplek selain variabel basis itu X1 sampai X3 ini, variabel non basis itu sisanya ini. Nah, itu ada yang membentuk apa sih namanya tadi? Matrik identitas, maka kita pasti bisa menyelesaikan simpleknya ya. Di samping nanti ada kejadian khusus memang. Tapi ini sebagai dasarnya dulu. Ya. Jadi ketika kalian menyelesaikan suatu simplek, kalian harus menunjuk di sini loh, variabel yang ditaruh di sini, variabel non basisnya tadi yang di sini itu adalah variabel yang koefisiennya membentuk matrik identitas. Nah, kalau yang tadi kita bandingkan di sini, yang tabel yang tadi pertama yang belum kita tambahkan artificial variable, ini tidak bisa saya bentuk dari variabel non basis di sini suatu matrik identitas 3 kali 3. Ya, nih yang saya kotak ini. Ya.
Makanya di tabel kanonik kita kembali lagi, kita perlu menambahkan suatu variabel artificial tambahan ya, variabel tambahan saja supaya kita bisa menyelesaikan tabel simplex ini. Nah, ketika kita punya matriks identitas di sini untuk kali 3 kali 3, maka tinggal kita masukkan saja di sini variabelnya menjadi yang tadi koefisien matriks identitasnya A1, A2. Nah, itu ya. Nah, saya hapus dulu. Oke. Bisa dipahami ya. Nah, nih. Nah, sekarang kita tuliskan koefisien dari X1 sampai X2. Ini min 1, ini 3, ini aduh, ini 0, ini min M, ini negatif M, kemudian S1 di sini 0, A1 sini negatif M, A2 sini negatif N. Oke, nah kita lanjutkan ya. Sampai ke bawah ya. Nah, ini kan sudah bisa menjadi suatu tabel simplex yang perfect yang bisa kita selesaikan nantinya. Nah, ini di sini kita bisa tambahi iterasi pertama. Nah, dari tabel simplexnya yaitu membaca tadi dari bentuk kanonik dari suatu program linear. Oke, sekarang kita cari ZC-nya. Semoga ini cukup ya. Muat gitu sih. Oke, semoga ini cukup. Sini, salah. ZC ya, di sini ZC. Oke, ZC tinggal dikalikan saja 0 kali 1, 0, negatif M kali 1 ya negatif, berarti negatif M. Ya, negatif M kali 0, ini 0, ini 0, negatif M. Ini 0, ini negatif M, ini negatif M, berarti negatif 2M. Ya. Ini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 itu M. Ya, ini negatif M dikali negatif 1M. 0 kali 0, negatif M kali 1, negatif M. Ya, jadi nilai CC ini dikalikan kolomnya. Masuk jadi kolom sini dijumlahkan. Ya, kalau belum paham, ini negatif M. Nah, ini bawah sini berarti negatif 15M. Nah, sekarang paling bawah lagi, nih ya, cukup ya, CC min CC. Ya, CC-nya 1. 1 dikurangi negatif M, berarti 1 plus M. Ya, kolom yang kedua negatif 1 dikurangi negatif M plus M. Kolom yang ketiga 3 dikurangi negatif 2M plus 2M. Di sini tetap 0, di sini negatif M, 0 dikurangi M. Negatif M dikurangi negatif M, 0. Negatif M dikurangi negatif M, 0 ya kan. Jadi min M plus M ya kan 0. Nah, ini tetap nggak usah dituliskan. Ya, bisa kalian lihat terus menentukan kolomnya yang mau kita jadikan elemen kunci atau elemen pivot yang mana ya, sesuai dengan definisi yang kemarin ya, ciri-ciri yang kemarin. Berarti kita mencarinya yang paling positif. M ditambah 1, suatu bilangan positif terbesar. Kamu ngambil aja yang kamu anggap mentoknya besar gitu loh menurutmu. Misalnya 1 juta atau 1 triliun ditambah 1 ya besar ya, 1 M dikurangi 1, 1 juta dikurangi 1, 1 triliun dikurangi 1, berarti kan 99 gitu kan. Berarti lebih besar ini, masihan toh, M tambah 1. Kemudian yang sini 3 tambah 2M, berarti 2 dikali tadi kita patokannya 1 triliun misalnya, ini 2 triliun tambah 3, berarti kan lebih besar ini toh. Berarti kan dia nilainya paling positif ya, berarti kolom ini kita keluari. Oke. Kita sudah nemu kolomnya, kemudian kita cari rasionya nih, harusnya ada 1 lagi kolomnya, tapi karena nggak cukup ya. Tapi saya harap kalian bisa memahami. Sama seperti yang kemarin kolomnya berarti 20 dibagi 0 bisa enggak? Enggak bisa ya, semua pembagian berarti ini tidak. Karena dia adalah bilangan positif terkecil. Oke, diperhatikan rasio di sini adalah bilangan positif terkecil. Kalau misalnya di sini ada negatif ya jangan dibandingkan. Jadi membandingkan kolomnya ini jadi
pembagi antara BI dan kolom tadi yang sudah kita pilih, tetapi dia adalah bilangan positif terkecil. Kalau tidak ada bilangan positif terkecil, berarti tidak ada yang bisa dipilih. Kalau misalnya satu-satunya itu bilangan positif, ya itu yang dipilih ya. Ini 20 dibagi 0 nggak bisa ya, jangan bilang tak terhingga ya. 20 dibagi 0 tidak terdefinisi. 5 dibagi 1, 5. Oke. 10 dibagi 1, 10. Ya. Ini sambil mendengarkan ya, karena tulisannya kayaknya awut-awutan ini. Ben ketok. Ala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 , kehapus kabeh. Apa ya, yang penting kalian bisa paham aja. Ini ya tadi, ini saya kasih lagi. Iya. 20 bagi 0 tidak ada strip. 5 dibagi 1, 5. 10 bagi 1, 10. Ya paling kecil dari 5 dan 10 ya 5. Nah inilah satu ini yang jadi elemen kuncinya atau elemen pivotnya. Ketika dia menjadi elemen kunci atau elemen pivotnya, berarti atasnya harus 0, bawahnya harus 0. Maka kita melakukan operasi baris elementer. Ya. Nah, saya buat iterasi yang kedua ya. Oke. Oke, ini ya. Tadi sudah saya buat tabel iterasi kedua. Sini tambah iterasi kedua. Oke, ya sudah nih saya bikin atasnya X, Y, dan CC-nya. Ini kemudian yang ada di sini adalah saya menggambarkan kembali atau menuliskan kembali yang ini ya. Tabel ini ya, yang bawah nih. 110, 1000020, 101, 00105, 011, 0, negatif 1, 0, 1, 10 ya. Ini di mana saya cuma mau melihat ini ya. Nah, ini yang tadi kita pilih sebagai elemen pivotnya tadi ini. Ya, yang saya kasih bintang berarti atas sudah 0, berarti yang bawah ini 1, maka saya kasih operasi baris elementer adalah B3 dikurangi B2. Jadi B3-nya yang berubah. B1-nya tidak berubah tetap ya. Nah, kemudian di sininya variabelnya ini S1 tetap. Nah, ini tadi yang kita pilih adalah baris yang A1, kemudian kolomnya adalah X3, maka A1 keluar, kita gantikan dengan X3. Di sini masih tetap A2. Nah, ini tinggal diganti koefisiennya. A2-nya tetap min M. Ya, yang kendala 1 tetap 0, 1, 0, 0, 0, 20. Kendala 2 juga tetap, tuh 0, 1, 1, 0, 5. Nah, sekarang kendala yang ketiga kita gunakan ini juga, B3 dikurangi B2 negatif 1 ya. Kemudian B3 dikurangi B2, B3-nya 1, dikurangi 0, 1. B3 1 kurang 1, 0. 0 kurang 0, 0. Negatif 1 kurang 0, negatif 1. 0 kurang, ini juga negatif 1. Aduh, negatif 1. Kemudian 1 kurang 0, 1. 10 kurang 5 adalah 5. Nah, seperti inilah. Jadi ini sudah jadi elemen pivot. Sekarang kita hitung ZC-nya. ZC, wah kok cilik ya. Aduh, nggak apa deh. Ya, ini berarti 3 kali 1, 3. Negatif M kali negatif 1 plus M ya. Plus M. Nah, kecil-kecil aja. Ini 0, 0, ini negatif M. Itu 0, ini 3. Ini 0, ini M, ini M. Sorry. Ini bukan M. Ini bukan M. Ya, salah. Ini bukan M. 3 kali 1, 3. 3 plus M ya. Terus 0, 0, negatif M. Sini adalah 15 dikurangi 5M. Oke, sekarang kita yang kedua, ini CC. CC1. 1, ini harus urat-uratan. Sini ya urat-uratannya. 1 dikurangi 3 plus M. Kan gini toh, berarti dia 1 kurang 3, min 2. Min 2 dikurangi min M. Enggak, min 2, min M. Oke, kolom selanjutnya adalah
min 1, negatif 1, sorry, negatif 1 dikurangi min M. Berarti M min 1. M min 1. M min 1. Ya, ini 0, CC kurang CC 0, ini 0. 0 kurang min M. Ini min M, ini saya sudah negatif M dikurangi 3 plus M. Aduh, berapa nih? Negatif 3 min 2M ya. Min 2M. Oke, yang sini 0 ya, betul toh? Negatif M dikurangi negatif M, tambah atau jadi 0. Nah, ini masih ada yang positif tidak? Nah, pertanyaannya itu. Nilai CC min ZC masih ada yang positif tidak? Ini tadi negatif 2 dikurangi M, M-nya kita ambil sama ya, misalnya 1 triliun gitu. Negatif ya. Lah ini masih positif nih, masih 9, 9, 9, 9, 9, 9 gitu ya. Ini nih, ini 0, ini negatif, ini juga negatif. Oh, sudah, berarti kita ambil yang ini. Aduh, kolom yang kedua dari X2 kita ambil. Mana yang baris yang akan kita ambil? Kita pakai rasio dengan cara BI-nya dibagi pada kolom yang tadi sudah kita pilih. 20 bagi 1, 20, 5 dibagi 0 tidak ada, 5 dibagi 1, 5. Berarti ini. Sit. Nah, yang perlu diganti dia adalah elemen pivotnya atau elemen kuncinya. Iya, aduh. Terus kemudian berarti terakhir kita lanjut ke iterasi ketiga ya. Iterasi ketiga. Nah, iterasi ketiga kalian yang mengerjakan. Ya, kalian yang mengerjakan. Seperti apa? Nah, ini elemen pivotnya tadi sudah saya bantu untuk menemukan. Kalian latihan lagi. Nanti solusinya berapa? Nanti kita diskusi di grup. Oke ya, ini gampang nih, 1 atasnya udah 0, berarti yang atasnya lagi harus 0. Jadi kayak dia itu mau membentuk matrik identitas dulu. Kalau tadi 1 toh, berarti dia di sini 1, berarti atasnya harus 0, bawahnya harus 0. Dia elemen pivot yang 1 di bawah, berarti atasnya 0, sini harus 0. Kalau misalnya yang jadi elemen pivot adalah atasnya, berarti atasnya harus 1, bawahnya 0, bawahnya lagi 0, seperti itu ya. Berarti kayak matrik eselon reduksi, matrik eselon baris reduksi ya, dalam satu kolomnya nilai yang bilangan positifnya harus 1. Kalau dia sebagai satu utama, nah ini harus yang lainnya harus 0. Kalau dia letaknya di atas, berarti yang bawah juga harus 0, dan ini harus 1. Dia letak di bawah, berarti atasnya harus 0 semua, ya, dan dia harus 1. Seperti itu ya. Nah, ini sekarang kalian buat iterasi yang ketiga. Seperti apa? Nanti kita bahas bersama. Oke, itu saja dulu video kali ini ya. Semoga bisa memahamkan kalian tentang metode Simplex dengan fungsi tujuan memaksimumkan, tetapi kendalanya dengan tanda ketaksamaannya yang berbeda. Ada yang sama dengan, ada yang kurang dari sama dengan, ada yang lebih dari sama dengan, ya. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.